Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Alfaridzi. Saya dari kelas IF 4901 dengan NIM 1030125300072. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara pengerjaan kuis logmat kuis kalkulus yang keempat. Oh iya Bu, saya sebelumnya punya pesan. Saya minta maaf kalau misalnya hasilnya itu gimana ya, seadanya gitu Bu, karena PWLT juga lagi tutup hari libur, terus jadi nggak bisa coret-coret gitu, dan saya juga nggak punya perangkat yang mensupport seperti tablet dan apa dan semacamnya untuk membantu nulis gini. Jadi saya cuma pakai laptop dan mouse biasa dan agak susah nulisnya Bu. Jadi mungkin hasilnya nggak bisa sebagus-bagus banget ya Bu ya, cuman saya tetap berusaha maksimal untuk menyampaikan apa yang saya kerjakan Bu. Terima kasih. Nah, di sini soal pertama kita diberikan sebuah grafik Y sama dengan Fx seperti pada gambar di bawah berikut. Nah, tugas kita adalah menghitung uh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita langsung aja kita kerjakan yang A. Yang A, kita disuruh menghitung luas daerah yang bertanda dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 Fx dx. Berarti kita harus menghitung dari batas bawah 0 sampai 2. Berarti kita menghitung yang ini. Artinya kita akan menghitung sebuah luas segitiga, yang dimana rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita perhatikan di sini, alasnya itu panjangnya 2 dan tingginya juga panjangnya 2. Oke, langsung aja kita ke pengerjaan. Jadi tadi kita disuruh menghitung integral batas atas 2, batas bawah 0, Fx dx. Nah, karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka kita tinggal substitusiin aja nilainya. Tadi alasnya nilai 2 dan tingginya juga bernilai 2. Sehingga kita mendapatkan luas untuk soal yang A tadi bernilai 2 kali 2, 4 dikali setengah sama dengan 2. Ini adalah nilai luas dari pertanyaan yang A. Mana tadi? Pertanyaan yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menghitung luas daerah bertanda integral 2 ke 4 Fx dx. Di sini, kalau kita perhatikan, dari 2 ke 4 itu berbentuk trapesium ya, macam trapesium. Tapi kalau kita menghitungnya mudah, kita bisa pisah. Kita bisa tarik garis di sini, sehingga kita dapat dua bangun ruang. Yang pertama ada segitiga, dan yang kedua ada persegi. Dan untuk menghitung luas keseluruhannya, kita tinggal menambahkan luas segitiga dan luas persegi. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Tadi soalnya berbunyi integral 4 2 Fx dx. Untuk menghitung luasnya, kita harus menambahkan luas segitiga tambah luas persegi. Nah, langsung aja kita masukin rumusnya. Luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi tambah luas persegi panjang kali lebar. Nah, terus kita tinggal substitusiin nilainya. Kita lihat lagi ke gambar berapa alas dan tinggi segitiga. Di sini kita lihat alas segitiga panjangnya 1 dan tinggi segitiga juga panjangnya 1. Berarti kita substitusiin langsung 1/2 kali 1 kali 1 ditambah panjang kali lebar dari persegi. Kita lihat lagi. Ini perseginya memiliki panjangnya 1 dari 3 ke 4 dan tinggi lebarnya juga 1 dari 3 ke 4 juga. Langsung kita tulis panjang kali lebar 1 kali 1. Nah, sekarang kita totalkan semua ini. Setengah kali 1 kali 1 hasilnya tetap setengah. 1 kali 1 hasilnya 1. Berhubung itu kita langsung ubah bentuknya jadi 2/2. Jadi kita mendapatkan luas dari soal yang B bernilai 3/2. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke soal yang C. Hitunglah luas daerah dari integral 4 ke 6 Fx dx. Kita lihat di sini, dari 4 ke 6 itu berbentuk apa ya ini? Jajar genjang. Namun, kita harus perhatiin, dari 4 ke 6 yang kita hitung adalah ini, sini, dan balik lagi ke sini. Kenapa ini nggak masuk? Karena itu udah masuk ke daerah 7. Mohon koreksi kalau salah, tapi yang saya dapat pemahamannya begitu. Jadi,
yang kita hitung cukup dari sini ke sini dan ke sini. Kalau dilihat-lihat bentuknya hampir sama dengan yang soal yang B tadi, yaitu ada gabungan segitiga dan persegi. Oke, langsung aja kita hitung lagi. Mana ya? Kita lihat soalnya yang C. Integral 6/4 fx dx. Oke. Luasnya kita bisa dapetin dengan menambahkan luas segitiga dengan luas persegi. Oke. Oh, udah habis. Kita hapus saja semuanya. Kita lanjut lagi. Soal yang 3 tadi kita tulis ulang. Kita tadi ngerjain yang C dari 4 ke 6 ke 4 fx dx. Nah, luasnya tadi yaitu luas segitiga ditambah luas persegi. Sama dengan sama kayak yang tadi, 1/2 dikali 1 dikali 1 tambah panjang kali lebar 1 dikali 1. Kenapa langsung dapat nilai 1 kali 1? Karena kalau kita lihat alasnya bernilai 1, tingginya bernilai 1, dan untuk persegi panjang kali lebarnya juga 1 kali 1. Jadi kita langsung substitusiin. Sehingga kita dapat nilai 1/2 ditambah 1 yang bisa kita ubah jadi bentuk pecahan yaitu 2/2, sehingga jawaban yang C adalah 2/3. 3/2 maksudnya. Yang C. Oke, kita lanjut untuk jawab soal yang D. Yang D mana nih? Yang D kita menghitung luas daerah integral 6/8 fx dx. Lanjut kita kerjakan. Integral mana soalnya? 8/6 fx dx sama dengan kita menghitung luas. Kita analisis dulu dari 6 ke 8. Kita menghitung luas segitiga yang di atas dan luas setengah lingkaran yang ada di bawah ini. Kalau kita perhatikan, luas segitiga yang di atas nilainya berpositif karena di atas sumbu X. Tapi untuk bangun setengah lingkaran yang ada di sini, itu nilainya negatif karena di bawah sumbu X. Nah, jadi untuk menghitung luasnya, kita akan menjumlahkan bangun ruang segitiga di atas dengan yang di bawah. Yang di bawah ini nilainya negatif tentunya. Mari kita praktekkan. Berarti luasnya adalah luas segitiga ditambah minus luas setengah lingkaran. Nah, itu. Rumusnya kita masukin lagi. Luas segitiga rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke. Ditambah minus rumus setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu rumusnya 1/2 pi r kuadrat. Oke. Sehingga kita bisa dapat nilai, belum, sabar, kita substitusin dulu ya teman-teman. 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita cek lagi. Alasnya itu bernilai 1 dari 6 ke 7 dan tingginya juga bernilai 1 dari 0 ke 1. 1/2 kali 1 kali 1 tambah minus 1/2 pi R-nya berapa? R-nya kita lihat lagi di sini. Mana? R-nya itu cukup dari 6 ke 7. Itu udah R ruas. Jadi panjang ruasnya 1. Pi R kuadrat berarti 1 kuadrat. Sehingga kita dapat nilai setengah kali 1 kali 1 nilainya setengah. Ditambah minus 1/2 dikali pi, 1/2 pi dikali 1 kuadrat, 1/2 tetap 1/2 pi kuadrat. Tetap 1/2 pi. Kita bisa sederhanakan jadi bentuknya pi per 2, karena pi kali 1 pi hasilnya. Nah, jadi untuk soal yang D tadi kita dapat hasilnya 1/2 ditambah minus pi per 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang E dari 0 sampai 8. Nah, kalau kita perhatiin soal yang E ini dari 0 sampai 8 itu kita udah lakuin penjumlahan luas daerahnya dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 dan nggak putus-putus. Jadi kita bisa simpulin bahwa panjang luas daerah dari 0 ke 8 itu hasil penjumlahan dari seluruh luas daerah yang udah kita jumlahin tadi. Jadi kita bisa tulis seperti ini.
sorry, dari 0 ke 8 fx dx itu sama dengan Oke, sekarang sudah kita tulis. Jadi untuk menghitung luas daerah dari 0 ke 8, kita bisa jumlahin luas daerah dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, dan 6 ke 8. Yang dimana hasil dari luas daerah 0 ke 2 tadi bernilai 2 tambah hasil dari 2 ke 4 bernilai 3 per 2, 3 per 2 ditambah hasil dari 4 ke 6 juga 3 per 2, 3 per 2, lalu ditambah hasil dari 6 ke 8 yaitu 1 per 2, 1 per 2 dikurang B per 2. Oke. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Jadi luas daerah yang E tadi bernilai, ini bisa kita ubah jadi bentuk 4 per 2, sehingga kita jumlahin 4 tambah 3 tambah 3 hasilnya 10 ditambah 1 juga jadi 11 per 2 dikurang B per 2. Nah, ini jawaban yang E. Sekarang kita lihat, sudah habis soal yang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gunakan metode substitusi untuk mengintegralkan integral tentu berikut. Oke, kita lihat soalnya. Fx sama dengan berapa tadi? 3 ke 0, 3x plus 1. 6 dx. Betul? Oke, betul. Nah, sekarang yang langkah pertama harus kita lakuin ketika menggunakan metode substitusi adalah memisalkan variabelnya. Misalkan kita ada variabel u. Misalkan kita ada variabel u yang bernilai 3x plus 1. Nah, variabel u ini ketika diturunkan maka kita mendapatkan du. Dan yang kanan juga kita turunkan, kita dapat 3 dx. Lalu kita substitusiin u ke dalam ini dan du ke dalam sini. Sehingga kita bisa dapetin integral 3 pangkat 0 u pangkat 6 du. Ini kita belum sederhanain. Nah, du ini bisa kita ubah jadi bentuk du per 3 sama dengan dx. Jadi dx-nya sendiri ya. Jadi kita bisa ubah dx-nya jadi du per 3. Nah, setelah itu kita bisa ngelakuin kita bisa pisahin du per 3 ini kan sama aja kayak du dikali 1 per 3 ya. Jadi kita bisa dapat 1 per 3 u pangkat 6 du integral. Nah, ingat sifat integral teman-teman. Kalau ada konstanta, dia bisa keluar dari batas integralnya. Sehingga kita dapat 1 per 3 integral 30 u pangkat 6 du. Nah, kita tinggal integralkan nilai yang di sini. Sehingga kita dapat nilai 1 per 3 dikali u pangkat 6 integralnya berapa? Ayo, 1 per 7 u pangkat 7. Nah, sekarang tinggal kita masukin lagi nilai u yang sesungguhnya. Oke, kita masukin nilai u yang sesungguhnya. Dan kita kali langsung ini, 1 per 3 kali 7 hasilnya 1 per 21. U-nya nilainya berapa teman-teman? U-nya nilainya 3x plus 1. 3x plus 1 pangkat 7. Betul kan? Oke, betul. Nah, sekarang kita tinggal masukin batas atas dan batas akhir ke dalam fungsi yang udah diintegralkan ini untuk mendapatkan nilainya. Ini, jadi caranya gini teman-teman. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Maaf bu, laptop saya tidak memadai untuk yang sulit-sulit. Oke. Maksudnya sulit-sulit ini bu. Gimana jelasinnya? Nah, seadanya bu, maaf. Nah, jadi untuk dapetin nilai hasil penjumlahan integral tentu tadi, kita tinggal menghasilkan FA dikurang FB, yang dimana F ini adalah fungsi yang udah kita integralkan, yang ini fungsinya. A ini merupakan batas atas dan B merupakan batas bawah. Kita ketahuin tadi batas atasnya adalah 3 dan batas bawahnya adalah 2. Oke, kita langsung masukin fungsinya juga, langsung kita masukin 1 per 21 dikali 3, batas atasnya dikali adalah 3, jadi 3 kali 3 tambah 1 pangkat 7 dikurang 1 per 21 3 pangkat 0, karena batas bawahnya 0, terus kita tambahkan 1 pangkat 7. Sehingga kita bisa dapat hasil 1 per 21 dikali 3 kali 3 tambah 1, 9 tambah 1, 10 pangkat 7. 1 per 21 kali 10 pangkat 7. Jelek banget. 10 pangkat
kurang 1/21. 3 kali 0, 0 tambah 1, 1 pangkat 7, 1 pangkat 7. Oke. Sehingga kita bisa dapat jumlahnya, karena per 21 semua, 21, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikurang 1 pangkat 7, dikurang 1. Hasilnya 9, 9, 9, 9, 9, 9 per 21. Enggak, kita lihat jawaban saya di kertas tadi. Saya udah ngitung semuanya di kertas, Bu, jadi tinggal eksekusi. 1, 2, 3, oh, kurang 1 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1 juga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, soalnya main kertas saya kerjain. Nah, sekian mungkin yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.